Dukungan terus mengalir dari berbagai negara untuk timnas Indonesia. Kali ini supporter Cina akan bikin koreografi yang menyindir pihak AFC yang telah merampas kemenangan timnas Indonesia versus Bahrain melalui wasit Ahmed Alkaf. Berikut penjelasan lengkapnya. Di depan media, jelang laga melawan Cina nanti malam, Shin Tae-yong masih kesal dengan timnas Indonesia yang gagal meraih poin penuh kalah di jamu Bahrain. Apa yang sebenarnya membuat Shin Tae-yong belum bisa move on? Simak baik-baik ulasan berikut ini. Jiwa nasionalisme tidak usah ditanyakan lagi. Inilah pemain yang benar-benar mencintai tanah air dengan tulus. Di depan media, Saina Patinama bongkar alasan mengapa dia terlibat keributan usai pertandingan versus Bahrain. Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Dukungan terus mengalir dari berbagai negara untuk timnas Indonesia. Kali ini supporter Cina akan bikin koreografi yang menyindir pihak AFC yang telah merampas kemenangan timnas Indonesia versus Bahrain melalui wasit Ahmed Alkaf. Berikut penjelasan lengkapnya. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia antara timnas Cina versus Indonesia yang akan digelar malam ini, suasana stadion diprediksi akan semakin panas dengan aksi koreografi spektakuler yang dipersiapkan oleh supporter Cina. Semoga saja koreografi ini bukan hanya untuk mendukung tim mereka sendiri, tetapi juga memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang tengah menjadi sorotan akibat kontroversi dengan AFC. Apabila jadi koreografi tersebut nanti direncanakan akan menampilkan pesan keras kepada otoritas sepak bola Asia dengan tulisan besar AFC Mafia yang akan dibentangkan di tribun stadion. Pesan ini mencerminkan kekecewaan dan solidaritas supporter Tiongkok terhadap timnas Indonesia yang disebut-sebut dikerjai oleh keputusan-keputusan kontroversial dari AFC pada saat melawan Bahrain beberapa hari lalu. Gerakan ini bisa mendapatkan dukungan luas di kalangan pecinta sepak bola Cina yang juga merasa adanya ketidakadilan dalam keputusan-keputusan AFC. Solidaritas antara supporter kedua negara pun terlihat makin kuat dan aksi ini diharapkan dapat menarik perhatian dunia sepak bola internasional. Pertandingan antara Cina dan Indonesia diprediksi akan berjalan ketat, namun di luar lapangan, suara dukungan untuk Indonesia akan bergema dari tribun penonton. Faktanya, masyarakat Cina akui kehebatan timnas Indonesia. Mereka bahkan mendukung pasukan Garuda untuk permalukan timnas Cina dengan skor yang telak. Dukungan itu bukanlah tanpa alasan. Sebab melihat hasil 3 pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, kedua tim memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Timnas Indonesia kendati masih duduk di posisi kelima klasemen grup C, namun anak asuh Shin Tae-yong belum terkalahkan. Jay Itzes dan kolega tercatat meraih 3 hasil imbang atas Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Di sisi lain, timnas Cina tampil dengan sangat buruk dalam 3 laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim naga julukan timnas Cina tercatat meraih 3 kekalahan atas Jepang, Arab Saudi, dan juga Australia. Melihat statistik tersebut, salah satu media asal Cina, 163.com, bahkan menyebut persentase peluang timnas Cina mampu meraih kemenangan atas timnas Indonesia hanya 30%. Sedangkan 30% lagi laga diprediksi akan berakhir imbang. Lalu 40% lainnya menunjukkan Cina berpeluang kalah akan timnas Indonesia. Peluang timnas sepak bola mengalahkan Indonesia hanya 30%, peluang imbang 30%, dan peluang Indonesia mengalahkan tim sepak bola nasional di kandang kami mencapai 40%, tulis media 263.com dikutip Okezone, Senin 14 Oktober 2024. Indonesia memiliki 13 pemain naturalisasi yang sebagian besar berasal dari Eredivisie, termasuk banyak pemain utama Eredivisie. Siapakah di antara pemain Cina saat ini yang bisa mendapatkan pijakan di Eredivisie? Tulis 163.com. Bukan hanya media setempat, masyarakat Cina juga memprediksi timnas negaranya akan kalah dari timnas Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh para pendukung timnas Cina di berbagai platform media sosial. Indonesia mempunyai kekuatan untuk mengatakan hal tersebut dalam kurung menang dari timnas Cina, tulis salah seorang netizen Cina. Saya percaya Indonesia bisa mengalahkan Cina, ujar netizen yang lain. Indonesia mungkin lebih kejam dari Jepang. Tim nasional sepak bola Cina akan kalah 8-0. Kata netizen yang lainnya, lagi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina sendiri akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menarik untuk menyaksikan penampilan skuad Garuda untuk meraih 3 poin pertamanya. Bagaimana menurut kalian guys, apabila benar supporter timnas Cina akan membuat koreografi dengan menyindir AFC? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di depan media, jelang laga melawan Cina nanti malam, Shin Tae-yong masih kesal dengan timnas Indonesia yang gagal meraih poin penuh kalah di Jammu, Bahrain. Apa yang sebenarnya membuat Shin Tae-yong belum bisa move on? Simak baik-baik ulasan berikut ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menilai bahwa sebenarnya mereka pantas menang atas Bahrain. Pada laga yang cukup kontroversial tersebut, skuad Garuda harus puas bermain imbang 2-2 melawan tim tuan rumah. Perpanjangan waktu yang cukup jadi sorotan jadi masalah krusial yang membuat kemenangan skuad Garuda sirna. Mereka juga harus kebobolan jelang detik-detik akhir dan harus puas dengan membawa pulang 1 poin. Shin Tae-yong masih kesal terkait hasil pertandingan tersebut. Menurutnya, kemenangan yang sudah di depan mata harusnya bisa mereka pertahankan. Apalagi tambahan 3 poin akan membawa mereka naik ke posisi kedua klasemen saat itu. Saya pikir kami seharusnya bisa menang di Bahrain, kata Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers Senin 14 Oktober 2024. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini memiliki untuk fokus pada timnya. Menurutnya, konsentrasi yang menurun jelang akhir laga harus mereka hindari. Semua pemain harus fokus hingga laga berakhir dan jangan sampai membuat kesalahan. Melawan Cina, kesalahan tersebut tidak boleh terjadi lagi dan mereka dalam motivasi tinggi untuk membawa pulang kemenangan. Saya tidak ingin membahas banyak detail tentang pertandingan, tetapi kami kehilangan konsentrasi selama pertandingan. Kami merefleksikan hal itu, lanjutnya. Shin sudah membahas masalah tersebut dengan pemain skuad Garuda. Dia ingin kesalahan saat pertandingan melawan Bahrain tidak terjadi lagi di laga besok. Selain itu, dia berharap wasit yang memimpin jalannya laga bisa adil dan tidak ada kontroversi lagi. Ini cukup krusial demi menjaga kualitas turnamen karena masih ada tiket ke Piala Dunia 2026 yang diperebutkan. Saya telah melakukan percakapan mendalam dengan para pemain. Jiwa nasionalisme tidak usah ditanyakan lagi. Inilah pemain yang benar-benar mencintai tanah air dengan tulus. Di depan media, Saina Patinama bongkar alasan mengapa dia terlibat keributan usai pertandingan versus Bahrain. Begini penjelasannya. Saina Patinama mengakui bahwa dirinya bereaksi sedikit berlebihan di akhir laga Bahrain versus Timnas Indonesia Kamis 10 Oktober 2024 kemarin. Saina mengaku saat itu dirinya begitu emosi. Pertandingan yang berakhir imbang 2-2 itu diwarnai kontroversi besar terkait keputusan perpanjangan waktu oleh wasit yang memicu kemarahan para pemain dan ofisial timnas Indonesia, terutama Saina Patinama. Insiden bermula ketika Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-9 melalui Muhammad Marhoon. Masalahnya, injury time yang diberikan oleh hanya 6 menit, namun wasit Ahmed Al-Kaf belum menyudahi pertandingan sampai akhirnya gol Bahrain terjadi. Keputusan ini dianggap tidak adil oleh kubu timnas Indonesia. Tim Garuda merasa kemenangannya telah terenggut akibat perpanjangan waktu yang berlebihan. Patinama merasa keputusan tersebut sangat merugikan timnas Indonesia. Puncaknya, seusai pertandingan, ia terekam kamera hampir menyerang wasit jika tidak dicegah oleh rekan-rekan setimnya. Sesuai latihan jelang laga melawan Cina, Saina Patinama menjelaskan situasi emosionalnya pada laga tersebut.
Pemain yang kini membela KAS UPAN mengakui jika emosi sempat menguasai dirinya dalam momen-momen kritis tersebut. Saya hanya ingin melakukan segalanya untuk membantu negara saya menang. Jadi saya akan melakukan apa saja untuk melindunginya kemenangan ini, ujar Saina Patinama, dan tentu saja dalam kurung, insiden usai laga itu sedikit melibatkan emosi. Jadi mungkin saya bertindak agak berlebihan. Kata pemain bek kiri itu dalam wawancara bersama Saina Patinama, bukan satu-satunya yang merasa frustrasi. Hampir seluruh pemain dan ofisial Indonesia mengerubungi wasit Ahmed Alkaf setelah peluit panjang berbunyi. Mereka memprotes keras keputusan perpanjangan waktu yang dinilai tidak wajar. Ketegangan memuncak ketika wasit asal Oman tersebut mengeluarkan kartu merah yang diberikan kepada manajer timnas Indonesia Sumarji karena dianggap terlibat dalam protes keras tersebut. Pernyataan sangat aneh dan konyol dilontarkan bek timnas Cina. Bisa-bisanya ngomong seperti ini. Timnas Indonesia dijamin semakin kuat mentalnya setelah mendengar omongan receh bek timnas Cina yang satu ini. Berikut penjelasannya. Bek timnas Cina Jiang Shenlong menyebut timnas Indonesia akan mengalami tekanan. Pasalnya, skuad Garuda akan bermain sebagai tim tamu pada laga matchday 4 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Tim naga akan menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan laga keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina bisa dibilang memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Tapi di sisi lain, tim arahan Branko Ivankovic itu mengalami tekanan karena sedang dalam tren buruk dengan menelan 3 kekalahan beruntun. Alih-alih merasa tertekan, Shenlong mengungkapkan timnya sama sekali tidak merasakan hal itu. Bek berusia 23 tahun itu justru menyebut kalau timnas Indonesia yang bakal tertekan. Saya pikir tekanan lebih berada pada lawan, ungkap Shenlong, dilansir dari 163.com Senin 14 Oktober 2024. Lebih lanjut, pemain Shanghai Shenhua tersebut menegaskan tim naga memiliki ambisi besar jelang laga. Cina ingin menyudahi tren negatif mereka dengan meraih kemenangan perdana. Kami semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan ini. Intinya kami ingin menang, tegas Shenlong. Bisa dibilang laga besok akan menjadi laga penting bagi Cina dan timnas Indonesia. Sebab kedua kesebelasan sama-sama mengusung misi untuk bisa meraih kemenangan perdananya di grup C demi menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Jepang sedang memimpin klasemen grup C dengan koleksi 9 poin. Timnas Australia, timnas Arab Saudi, dan timnas Bahrain mengikuti di posisi 2-4 dengan koleksi poin sama, yakni 4. Indonesia duduk di posisi 5 dengan 3 angka dan Cina menjadi juru kunci dengan 0 poin. FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC bisa saja dilaporkan akan memantau langsung jalannya pertandingan antara Cina dan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran terkait penunjukan wasit Omar Al-Ali asal Timur Tengah yang sebelumnya sempat mendapat sorotan dari publik Indonesia. Kekhawatiran ini muncul setelah beberapa hari usai timnas Indonesia dicurangi wasit asal Timur Tengah lainnya, yaitu Ahmed Alkaf. Keputusan kontroversial dalam pertandingan versus Bahrain yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Dukungan kuat dari para pendukung Garuda membuat perhatian terhadap kepemimpinan wasit menjadi semakin besar. Untuk memastikan transparansi dan fair play, semoga saja FIFA dan AFC akan mengirim tim pemantau khusus untuk mengawasi jalannya pertandingan, terutama kinerja wasit. Tindakan ini diambil guna memastikan pertandingan berjalan sesuai aturan tanpa adanya dugaan kecurangan atau bias yang dapat mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Mungkin Kepala Departemen Wasit FIFA Pierluigi Collina akan menegaskan bahwa setiap wasit yang memimpin pertandingan internasional dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pertandingan berjalan adil, dan setiap keputusan yang diambil wasit berada di bawah pengawasan ketat.
Jangan sampai hal serupa saat pertandingan Bahrain versus Indonesia terulang lagi, yaitu ketidakadilan wasit Ahmed Altaf yang cenderung berat sebelah hingga merugikan timnas Indonesia. Yang harusnya kemenangan di depan mata timnas Indonesia diperoleh malah dirampok oleh wasit tak bertanggung jawab tersebut sehingga menguntungkan timnas Bahrain. Begitulah kira-kira katanya. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim, terutama Indonesia yang sedang dalam performa meningkat di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran Maarten Paes sebagai penjaga gawang andalan, serta sejumlah pemain muda berbakat, membuat skuad Garuda optimis menghadapi tantangan dari Cina. Apalagi timnas Cina masih dalam tren buruknya sehingga ini bisa menjadi peluang besar Indonesia untuk mengambil poin penuh dari Cina. Pihak PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pasti akan menyambut baik jika benar pengawasan ini dilakukan Federasi FIFA dan AFC dan berharap pertandingan berlangsung dengan adil. Kami hanya menginginkan keadilan di lapangan dan semoga pengawasan dari FIFA dan AFC dapat menjamin hal tersebut agar pertandingan berjalan fair play timnas Indonesia tidak dicurangi lagi. Begitulah kira-kira kata PSSI. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang penuh tensi dengan Indonesia bertekad untuk meraih poin maksimal demi mengamankan langkah ke Piala Dunia 2026. Bagaimana guys menurut kalian? Jika benar FIFA dan AFC membuat langkah tegas dengan melihat langsung pertandingan Cina versus Indonesia agar pertandingan berjalan dengan fair play dan timnas Indonesia tidak dicurangi lagi oleh wasit Timur Tengah, coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Lini belakang dipastikan hilang satu kekuatan. Shin Tae-yong resmi telah memulangkan Jordi Amat karena satu alasan ini. Siapakah yang akan menggantikan posisinya? Strategi apa yang nanti diterapkan Shin Tae-yong agar lini belakang tetap kokoh? Simak baik-baik video ini. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh Jordi Amat saat melawan Cina. Jordi mendapatkan cedera ankle saat skuad Garuda bertanding melawan Bahrain pada Kamis lalu. Akibatnya dia harus kembali ke klub untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Tentunya ini jadi kabar buruk karena skuad Garuda pada laga tandang kali ini membawa misi untuk membawa pulang kemenangan. Namun sebenarnya komposisi back timnas saat ini cukup dalam dan banyak pemain yang bisa mengisi posisi Jordi. Shin Tae-yong menjelaskan, cedera Jordi Amat sebenarnya sudah lama. Cedera tersebut kambuh dan membuat tim pelatih menyarankan agar sang pemain fokus pada pemulihan. Dengan waktu yang mepet, Jordi akhirnya mendapatkan izin untuk pulang ke klub Johor Darul Ta'zim. Selain itu, ada beberapa pemain yang masih dalam pantauan dan belum diputuskan apakah bisa bermain pada besok. Beberapa pemain mengalami cedera jangka panjang, terutama cedera pergelangan kaki Amat yang cenderung memburuk saat latihan. Belum dapat dipastikan apakah para pemain yang cedera tersebut dapat bermain, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun ini menambahkan, evaluasi secara menyeluruh sudah mereka lakukan. Pada laga sebelumnya Indonesia hampir meraih kemenangan dari markas Bahrain. Namun mereka harus kecolongan lewat gol menit-menit akhir yang membuat pertandingan berakhir imbang. Dia tidak ingin hal tersebut kembali terjadi saat melawan Cina. Tujuan utama adalah untuk mengamankan poin sempurna di laga tersebut. Kami semua akan secara aktif mempersiapkan diri dan mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi. Kami secara aktif merefleksikan dan mempelajari pelajaran dari masa lalu. Kami harap akan membantu kami di pertandingan-pertandingan mendatang, tutupnya. Skuad Garuda datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah dalam 3 pertandingan tidak terkalahkan. Sementara itu, Cina dalam ambisi bangkit dan mendapatkan kemenangan pada laga besok. Tentunya ini akan jadi pertandingan yang sengit dari kedua tim untuk sama-sama bisa bersaing kompetitif di klasemen. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes buka suara menyusul hasil imbang di markas Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024. Dalam laga di Bahrain National Stadium, rival Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit ke-15 melalui eksekusi tendangan bebas Muhammad Marhoon. Timnas Indonesia bangkit usai tertinggal 1 gol. Radner Oratmangun berhasil menyamakan